Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sangat dihormati Bapak Ibu pengurus masjid, selanjutnya Bapak Ibu sudah mendengar kami rahimahumullah, dan yang kami sayangi anak kami yang mencetak materi pada malam hari ini. Selalu kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dan berselawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimahumullah, salah satu yang sangat menjadi dambaan bagi seluruh manusia, barangkali tanpa kecuali, kalau ada kecuali dari hal ini, mungkin manusia di luar hal yang wajar dan di luar hal yang waras. Apa itu? Namanya keselamatan. Setiap orang pasti mendambakan yang namanya keselamatan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agama yang kita sekarang, agama yang kita jalankan ini adalah agama yang insya Allah bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Makanya kita selalu berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, mohon kokohkan hati kami. Ya Allah yang menggelapkan hati, mohon kokohkan hati kami di atas agamamu, dan kokohkan pula hati kami di atas ketaatan kepadamu, karena pada dasarnya kami ini adalah orang-orang yang zalim, ya Allah. Sering kita mendengar kalau ada orang yang mau pergi jauh, berangkat jauh, ada ucapan selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita analogikan Bapak Ibu, kalau kita akan berangkat ke Pekanbaru misalnya, atau ke Dumai, maka tentu banyak hal yang perlu kita persiapkan. Kita cek kondisi kendaraan kita persiapkan bekal. Kita banyak bertanya, bagaimana kondisi jalan sekarang, bagaimana kondisi cuaca sekarang, apa kira-kira yang akan menjadi hambatan di jalan, di mana ada bengkel kalau nanti kendaraannya rusak di jalan. Maka hal itu perlu kita jajaki, perlu kita ilmui, supaya kita selamat sampai di tujuan. Begitu juga Bapak Ibu, kita menjalani medan kehidupan ini. Kita yang berjalan menjalani medan kehidupan ini tanpa berhenti satu detik pun Bapak Ibu, tanpa berhenti satu detik pun, menuju titik yang namanya kematian. Saya akan kagum kalau ada orang yang bisa menghentikan satu detik saja di luar jalur waktu, dia bisa berhenti dalam perjalanan menuju titik kematian. Mustahil, betul-betul tidak ada. Jadi di sini mari kita naikkan kesadaran kita bahwasanya kita ini dalam perjalanan Bapak Ibu menuju titik kematian.
dan itu hak adanya, pasti adanya. Dan ini tentu kita ingin selalu menyadari dan menanamkan dalam hati kita masing-masing, sehingga hal ini bisa menjadi kontrol dari tindak tanduk dan tingkah laku kita dalam menjalani hidup keseharian ini. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu selamat belum cukup yang membuat kita lega. Ada satu lagi yang harus disandingkan dengan keselamatan ini. Apa itu? Rasa tenang. Ada orang yang selamat, banyak juga orang yang selamat, tapi tidak ada rasa tenang, gundah gulana, was-was, khawatir, dan segala macam. Namun keselamatan, ketenangan ini banyak dicari orang di luar nalar, di luar petunjuk agama. Orang banyak yang rela mengeluarkan harta. Kalau orang-orang kaya menyewa psikiater, kalau mereka dilanda kegalauan, dilanda banyak masalah, dilanda banyak persoalan, mencari tempat-tempat hiburan. Dan tidak jarang kita dengar banyak artis yang terjebak dengan narkoba. Dan anehnya Bapak Ibu, di kampung awak, mungkin di kampung Abu banyak juga orang yang mencari ketenangan ke sawah, ke ladang. Pai nyuka para Bapak Ibu, nyu cari lagu nyu setinggi ko, sadang babungu rancak, sana mati mencari tanaman bawang, tanaman lado, tanaman jagung dan segala macam. Sana mati kecil. Tapi suatu ketika lagunya mengarik tiang, kan yang karik tiang belum pulang boleh. Itu tandanya ketenangan yang dicari di luar Islam adalah ketenangan yang bersifat temporer, ketenangan yang bersifat palsu, ketenangan yang bersifat sementara. Karena Allah menjamin ketenangan hakiki itu hanya ada di dalam Islam. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka kepada anak-anak kami yang mencatat, judul ceramah kita pada malam ini adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang terjebak, banyak orang yang berpandangan salah bahwasanya mereka memandang zikir adalah suatu hal yang murah dan lumrah. Ini pandangan yang sangat salah Bapak Ibu. Zikir sangat luas artinya. Zikir merupakan segala perbuatan baik yang diridhai oleh Allah, yang dia menjadi zikir kalau didahului dengan menyebut nama Allah. Walaupun itu hanya perbuatan mubah, misalnya seperti makan, tidur, itu kan perbuatan mubah. Dikerjakan, tidak dikerjakan, tidak mendapatkan pahala. Kapan hal itu bisa kita dapatkan? Kapan hal itu bisa memberikan pahala kepada kita? Ketika kita
didahulinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir namanya. Ketika Bapak Ibu mendengarkan suara azan di masjid, lalu Bapak Ibu mulai bersegera menuju sumur untuk mengambil air wudhu, berpakaian yang rapi untuk menuju ke masjid, itu namanya Bapak Ibu sedang berzikir. Zikir namanya. Bapak Ibu melayani, ibu-ibu melayani suaminya untuk makan sahur dan berbuka, itu juga namanya berzikir Bapak Ibu. Dengan syarat segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan menjadi zikir. Banyak sekali faedah zikir yang diungkap oleh para ulama, dan itu kebanyakan luput dari perhatian kita Bapak Ibu. Hidup tenang dan selamat tentu menjadi dambaan, namun kita tentu harus mempunyai perhitungan untuk ini. Apa-apa saja zikir yang memberikan faedah yang besar, ringan diucapkan, berat di timbangan. Dan kita tentu harus banyak menghitung, berulang-ulang menghitung Bapak Ibu. Sudah cukupkah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? Makanya kita selalu berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk selalu mengingat Engkau dan selalu bersyukur kepadamu ya Allah, dan melakukan ibadah yang terbaik. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau persoalan Harato Bando itu mungkin bisa didapatkan oleh seluruh orang. Allah memberikan Harato ke seluruh orang Bapak Ibu. Perampok jadi Harato, penzina dia gitu Harato, apalagi penjudi, apalagi koruptor sekarang ini banyak sekali diberikan harta. Tapi zikir ini Bapak Ibu tidak seluruh orang mendapatkan. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang dapat kesempatan berzikir, itu tandanya orang-orang yang diberikan hidayah Bapak Ibu. Sementara yang namanya hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah tidak diberikan berdasarkan keturunan. Hidayah tidak diberikan berdasarkan pertemanan. Hidayah tidak diberikan berdasarkan nasab dan segala macam. Itu betul-betul merupakan hak prerogatifnya Allah. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Kita ketahui paman beliau yang bernama Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah sampai matinya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, namun dari sekian banyak kalimat-kalimat zikir, maka yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Anak mampu awal era Bapak Ibu, banyak juga orang yang melewatkan hal itu. Pagi sore awal berzikir di siko Bapak Ibu, pagi sore. Sebelum awal zikir la ilaha illallah kan sudah ada maklumatnya itu Bapak Ibu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai manusia, seafdal zikir adalah la ilaha illallah.
Setelah kita berzikir, ada kalanya 40 atau 100 atau berapapun, maka kita tutup lagi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya. Kalimat yang paling hak, 'alaiha nahya, dengan itu kita dihidupkan. Wa 'alaiha namut, dengan itu pula kita dimatikan. Wa biha nubasu, dengan itu pula kita dibangkitkan nanti di yaumul akhir. Maka para ulama mengatakan, kalau masih ada orang Islam yang lebih condong hatinya kepada gemerlap dunia, harta benda, tarik kepada kesempatan untuk berzikir, maka kemungkinan akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka heran juga Bapak Ibu, banyak orang yang meninggalkan majelis zikir ini. Jadi mulai kini mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu, bahwa WA condong kepada kalimat-kalimat zikir daripada kepada gemerlap dunia, uang, jabatan dan segala macam. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 3 keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berzikir. Yang pertama, orang yang rajin berzikir, maka tubuhnya dijadikan oleh Allah sebagai tempat kalimat-kalimat zikir tersebut. Iko mungkin sahabat pernah mendengar dalam berita, memang alun pernah menyaksikan secara langsung, tapi beritanya sahih. Ada ulama dahulu yang sudah puluhan tahun meninggal, tubuhnya tidak dimakan, tidak mengalami kerusakan Bapak Ibu, tidak dimakan tanah, tubuhnya tetap utuh, tubuhnya mengeluarkan wangi-wangian, harum-haruman. Mungkin ini penyebabnya Bapak Ibu, wallahu a'lam. Yang kedua, keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang rajin berzikir, Allah menyandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir sebutannya kan zakirullah Bapak Ibu ya, zakirullah. Kalau zakir itu namanya orang yang mengingat, itu biasa saja Bapak Ibu. Mungkinnya mengingat sawah ladangnya, mungkinnya mengingat tabungannya yang ada di bank, mungkinnya mengingat karajo. Tapi ketika disandingkan dengan nama Allah zakirullah, maka naiklah derajat orang-orang yang berzikir kepada Allah. Begitu juga dengan Rasul. Rasul artinya utusan Bapak Ibu. Kalau titik sampai di kata-kata Rasul saja, itu biasa. Utusan, bisa jadi utusan Pak Camat, bisa jadi utusan Pak Bupati, atau utusan Pak Presiden. Tapi kalau sudah disandingkan dengan nama Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awak mari bersama-sama berusaha selalu berzikir supaya nama awak bisa disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Awak dicatat sebagai zakirullah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
6 kategori keistimewaan keutamaan yang diberikan Allah kepada kita yang selalu berzikir. Allah akan menyebutkan nama kita di langit, Bapak Ibu. Kalau awak menyebut nama Allah itu biasa. Orang Maliang pun pandai menyebut nama Allah. Koruptor pandai menyebut nama Allah. Penjudi, penzina pandai menyebut nama Allah. Kalau awak menyebut nama presiden, bisa saja. Orang miskin, orang kaya menyebut nama presiden bisa. Tapi kalau presiden menyebut nama awak, itu bukan main bangganya, Bapak Ibu. Ini bukan presiden lagi yang menyebut nama kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Nama awak dibangga-banggakan di kalangan malaikat. Wahai malaikat, lihat si fulan sedang berzikir kepada kalau kita berzikir dalam majlis, kita dibangga-banggakan. Wahai para malaikat, lihat majlis di masjid di Makau sedang berzikir kepada. Ini keutamaan yang seutama-utamanya, keutamaan yang paling tinggi dari orang-orang yang berzikir. Jadi Bapak Ibu, mari kita tingkatkan semangat awak untuk berzikir. Banyak model zikir yang temukan. Model orang berzikir, bukan model zikir. Model orang berzikir yang temukan. Ada yang zikirnya fasih, la ilaha illallah. Ada juga entah apa disebut. Jangan sampai zikir ini justru nanti menjadi bumerang kepada kita semua. Jadi mari sekali lagi kami mengajak kita supaya meningkatkan semangat untuk berzikir. Hanya mungkin ini sebagai tambahan bagi kita, Bapak Ibu. Bekal yang akan kita bawa masih sangat kurang. Perjalanan amatlah jauh. Ibarat orang merantau yang pulang kampung. Kalau udah mau bekal, kalau udah mau beti pulang kampung, namanya pulang nekat. Di jalan lalu tahu selama di kampung cemehan orang. Jadi mari kita periksa diri kita masing-masing. Mari awak pereso, mari awak teliti diri awak seorang-seorang. Apa bekal yang Allah tasadio kini Allah cukup untuk perjalanan yang jauh atau alun? Mari sama-sama pereso diri masing-masing. Kalau alun misalnya, mari kita perbanyak bekal. Mumpung ada hari masih tersisa di bulan Ramadan ini, mari awak maksimalkan usaha awak dalam beribadah, Bapak Ibu. Salat sunat, berzikir, membaca Al-Quran dan segala macam. Awak tidak tahu amalan mana yang akan menolong awak nanti, Bapak Ibu. Karena nilai yang dicatat oleh para malaikat itu adalah ketika hati kita sangat ikhlas melakukan sebuah amalan. Itulah nilai yang tertinggi yang dicatat oleh para malaikat yang mencatat amal kita. Jadi tentu suasana hati awak dalam beribadah tidak sama, Bapak Ibu. Ya, hati ini kekuasaan Allah. Ketenangan, keselamatan letaknya di hati. Maka mari kita pelihara hati kita ini. Mudah-mudahan kita tetap di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tidak keluar dari dinnya Allah.
insya Allah kita selamat dunia akhirat. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.